berdiri dan sama-sama belajar firman Allah. Kita akan baca Wahyu 20 ayat 11 dan 12 bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu aku melihat satu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi di tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka sebuah kitab, dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Silakan duduk. Pada beberapa hari atau minggu yang lalu, saya telah menjelaskan saudara tentang kitab kehidupan. Karena dikatakan di dalam firman Allah yang sudah nggak boleh begitu, nggak boleh. Dikatakan dalam pembacaan firman Allah bahwasanya di hadapan kursi pengadilan Kristus atau di hadapan takhta putih yang besar, di mana firman Allah memberikan informasi kepada kita bahwasanya saudara, orang-orang yang berdiri di hadapan takhta putih yang besar itu, mereka sedang diadili, dan pengadilan untuk mereka itu ada kemudian saudara kitab-kitab yang ada tertulis di dalamnya, yang kemudian saudara akan menginterogasi, akan kemudian memberatkan hukuman-hukuman kepada mereka yang sedang diadili. Berdasarkan, makanya Alkitab katakan, berdasarkan perbuatan-perbuatan mereka yang tertulis di dalam kitab itu, saudara. Ya, perbuatan-perbuatan yang ada tertulis. Ya, kita sudah bahas tentang kitab kehidupan pada hari. Kita sudah bahas tentang di depan aja, brother. Ya, sekali di depan, jangan di belakang terus. Ya, itu kan. Di pembacaan firman Tuhan Wahyu 20 ayat yang ke-11 dan 12. Jadi saudara, ada 3 kitab yang ada di hadapan kursi pengadilan Kristus, yaitu yang pertama adalah kitab kehidupan, yang kedua adalah kitab peringatan atau kitab harian, dan yang ketiga adalah Alkitab. Nah, Bapak Ibu, saya sudah menjelaskan minggu yang lalu tentang kitab kehidupan. Nah, itu luar biasa. Saya pun sangat terberkati dengan rahasia firman yang boleh tersampaikan. Bahasanya ternyata orang-orang yang namanya tercatat di dalam kitab kehidupan, semua orang tahu akan memperoleh bagian hidup yang kekal. Tetapi ternyata setelah firman Allah dimengerti dan kemudian Tuhan menyampaikan bagi kita, ternyata ada orang-orang yang tercatat dalam kitab kehidupan. Mereka ditempatkan di Yerusalem baru, dan yang satu atau yang lainnya ditempatkan di bumi baru. Itu keren, saudara. Itu bagus sekali penjelasan yang saya sampaikan minggu lalu. Ya. Jadi ternyata nggak semua orang yang apabila mereka meninggal dunia, kemudian pada satu waktu yang sudah ditentukan Tuhan, akan ditempatkan di Yerusalem baru. Tidak, ternyata saudara. Ya. Ada yang ditempatkan di Yerusalem baru dan satu di bumi baru. Tetapi banyak kali orang-orang percaya, orang-orang Kristen, ketika ada yang meninggal dunia, cuma satu kalimat mereka katakan, turut berduka cita, sampai ketemu di Yerusalem baru. Tetapi boleh memberikan penjelasan kepada saya dan saudara, bahwasanya ada orang yang ditempatkan di Yerusalem baru, ada juga yang ditempatkan di bumi baru. Tetapi kehidupan di bumi baru, saudara-saudara, seperti Firdaus. Ya. Kehidupan yang tidak ada lagi persengketaan, semua hidup damai seperti Taman Eden. Ya. Firdaus hidup dengan kesenangan dan kebahagiaan, cuma tempatnya berbeda. Apa?
Coba minta tolong Daniel. Siapa? Saya lihat ya. Heran. Ya. Ya, jadi saudara-saudara, begitu luar biasa. Bumi baru dan kemudian Yerusalem yang baru. Di bumi baru itu indah luar biasa. Itu seperti Taman Eden atau Firdaus, saudara. Mereka menikmati kehidupan yang luar biasa. Tetapi lebih luar biasa lagi untuk mereka yang tercatat dalam kitab kehidupan, karena mereka ditempatkan di Yerusalem baru. Ya, saya cuma sedikit karena ada beberapa yang tidak hadir pada waktu kemarin itu. Nah, orang-orang yang ternyata tercatat dalam kitab kehidupan. Ya, makanya kemarin saya katakan berlomba-lomba, saudara. Bukan hanya sekedar kita memperoleh keselamatan, tetapi kita perlu pastikan bahwasanya ketika kita selesai mengakhiri hidup ini, atau kemudian kita sampai kepada rapture yang Tuhan katakan atau pengangkatan, maka nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan sebagai pengantin Tuhan. Karena cuma itu yang menjadi syarat utama saya dan saudara ada di Yerusalem baru. Dan kalaupun yang paling, ya orang bilang nadugang soe, paling soe, paling malang adalah yang kemudian tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Bukan di luar Yerusalem baru, tetapi di luar bumi baru. Berarti ada di mana? Neraka yang kekal untuk selama-lamanya, saudara. Jadi orang bilang, biar jauh. Yang penting tercatat dalam kitab kehidupan. Tetapi sebagai hamba Tuhan, kita jangan mau hanya tercatat dalam kitab kehidupan, tetapi pastikan bahwa kita tercatat sebagai pengantin Tuhan. Ada banyak sekali kemudian yang akan kita terima ketika kita menjadi pengantin Tuhan. Baik saudara, nanti sementara ya, bukan ya, gambar Yesaya 8. Ya, saudara, bagian pada hari ini, jadi itu sedikit rangkuman. Tetapi ya saya harap kita bisa kemudian mengerti Roh Kudus yang nanti akan lebih menjelaskan kepada kita. Nah, kita akan masuk pada penjelasan kedua. Selain kitab kehidupan, maka kitab yang kedua adalah kitab peringatan atau kitab mengkhususkan mengangkat tentang kitab Nabi Maleaki, ya, mengkhususkan menyampaikan, memberitakan tentang kitab peringatan di dalam Maleaki pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Maleaki 3 ayat yang ke-16. Maleaki 3 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi kalau kemarin kita baca bahwa ada kitab kehidupan, dan hari ini saudara kita diberikan lagi informasi oleh firman Allah. Selain ada kitab kehidupan, ada juga kitab peringatan. Ya. Kitab peringatan ini dikatakan disaksikan oleh Nabi Maleaki berdasarkan tentunya firman Allah atau ilham yang Tuhan berikan kepada Nabi Maleaki bahwa di hadapan Tuhan ada kitab peringatan atau kitab peringatan ini ada di hadapan Tuhan. Dan kemudian di situ dijelaskan bahwa kitab peringatan ini kemudian menulis atau kemudian ditulis
Tuhan dan yang menghormati namanya. Atau sederhana mungkin kita bertanya, ini kita peringatan apa? Kita peringatan ini saudara adalah berisikan perbuatan-perbuatan daripada orang-orang percaya untuk mengingat apa yang sudah mereka pernah lakukan. Makanya disebut kita peringatan. Jadi kita peringatan ini untuk mengingat bahwasanya ada hal-hal yang sudah dilakukan yang kemudian berkenan kepada Tuhan, maka itu dicatatkan di dalam kitab peringatan itu berdasarkan apa yang didengar oleh Tuhan dan apa yang dilihat oleh Tuhan. Makanya di situ dikatakan bahwa Tuhan mendengar dan apa? Dia memperhatikan dan mendengar. Jadi tidak akan ada satupun yang luput daripada pendengaran Tuhan dan memperhatian Tuhan. Maka apa yang Tuhan lihat, maka apa yang Tuhan dengar, itulah yang kemudian dia catatkan sudah di dalam kitab peringatan. Ya. Untuk mengingatkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang menghormati namanya. Satu saat teralami kepada seorang yang bernama Hizkia. Tentu kita kenal semua yang disebut dengan Raja Hizkia. Raja Hizkia saudara, kita pernah atau kita sering mendengar tentang perjalanan kehidupannya, yang kemudian dalam perjalanan kehidupannya dia mengalami sakit yang sangat parah dan tidak lagi bisa disembuhkan. Datanglah Yesaya untuk kemudian menyampaikan bahwa dia akan segera meninggal. Dia tidak akan sembuh dari penyakit yang dia alami. Tetapi kemudian saudara, ketika berita kematian, kabar kematian terdengar oleh Hizkia yang disampaikan oleh Yesaya, apa yang dikatakan Alkitab saudara? Maka berpalinglah atau menghadaplah Hizkia kepada tembok atau dinding dan dia katakan, Tuhan, Tuhan, ingatlah, ya, ingatlah akan aku, akan ketulusan hatiku, ketulusan hatiku. Kedua, dia katakan tentang apa? Kesetiaannya kepada Tuhan. Yang ketiga, perbuatan-perbuatan baik daripada Hizkia. Kita baca ayat tersebut. Yesaya 28 ayat 2 dan 3. Yesaya 28 ayat 2 dan 3, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Sama-sama ya, yang lain masih mencari. Yesaya 38 ayat 2 dan 3. 1, 2, 3. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Dia katakan saudara dalam doanya, Tuhan, ingatlah kiranya. Ya. Jadi dia mengingatkan, ingatlah Tuhan tentang apa yang telah dia buat di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Allah. Kita peringatan di hadapan Tuhan, mencatat aktivitas orang-orang takut akan Tuhan, orang-orang yang menghormati namanya. Di situ dicatatkan di dalam kitab peringatan tentang ketulusan hati daripada seorang Hizkia. Di dalam kitab peringatan sudah dicatatkan tentang kesetiaan daripada seorang Raja Hizkia. Bahkan kemudian
perbuatan baik. Daripada Hizkia sudah dicatatkan di dalam kitab peringatan itu. Makanya dia sampaikan kepada Tuhan. Karena mungkin dia belum siap untuk kemudian berjumpa dengan Tuhan melalui kabar kematian itu. Dia bilang, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup. Dia ingatkan Tuhan. Ya, karena memang namanya perbuatan-perbuatan daripada Hizkia tercatat di dalam kitab peringatan. Haleluya. Ingat apa kitab peringatan itu adalah untuk mengingat, ya, mengingat perbuatan-perbuatan orang-orang yang menghormati Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan tadi, yang sudah kita baca. Ingat Tuhan, ingat akan aku, ingat perbuatan-perbuatanku di kitab peringatan itu. Alhasil apa, saudara? Tuhan kabulkan. Dalam pasal yang sama, dalam ayatnya yang keempat dan ayat yang kelima dikatakan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan itu kemudian yang terjadi. Ya, ini luar biasa. Bagaimana ketika dia berdoa, Tuhan, ingatlah akan aku. Karena memang namanya tercatat di dalam kitab peringatan. Sama halnya dengan Nabi Yeremia. Nabi Yeremia pun, saudara, pernah menyampaikan hal yang sama. Dia katakan, ingatlah aku, perhatikanlah aku. Satu saat ketika dia mengalami pergumulan yang begitu berat, dia mengalami pergumulan daripada orang-orang Israel, orang-orang yang merupakan kaumnya sendiri, yang kemudian berupaya, saudara, membenci, bahkan kemudian menghabisi dia. Karena apa? Karena dia menyampaikan berita tentang kehancuran daripada Israel. Mereka harus mengalami pertobatan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Sehingga kemudian Yeremia menubuatkan kata-kata bahwa bangsa Israel akan dibuang ke Babelonia. Sebagai bentuk penghukuman kepada mereka. Mereka telah melakukan kejahatan selama 70 tahun. Maka 70 tahun pun Tuhan akan kemudian menghukum mereka di tanah Babelonia. Dan pada waktu dia merasakan tekanan yang luar biasa, dia merasakan kehidupan yang begitu berat dalam pergumulan hidupnya. Dia katakan, ingatlah aku, perhatikanlah aku. Hal yang sama dia sampaikan, ya, bahwasanya perbuatan-perbuatan daripada Yeremia sebelum dia mengalami tekanan hidup yang luar biasa sudah tercatat di dalam kitab peringatan itu. Kita lihat, saudara, di dalam Yeremia 15 ayat 15 sampai 17. Mari, bila tidak keberatan, kita baca sama-sama. Yeremia 15 ayat 15 sampai 17. Engkau mengetahuinya, ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. 1, dia menanggung celaan oleh karena nama Tuhan. 2, 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan, aku menikmatinya. Jadi kalau dia dengar firman Tuhan, dia nikmati. Sama dengan menikmati atau makan makanan yang terbaik. Ya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku, menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Luar biasa. Firman dia sangat meresapi. Dia kalau
dengar firman, lemah dia jadi kuat. Dia kalau dengar firman Tuhan dalam keadaan berpersoalan, dia merasa ada jalan keluar. Bahkan dia katakan ada kegirangan. Dalam kedukaan dia dengar firman Tuhan, ada sukacita. Dan itu pun saudara, saya rasakan. Saya coba untuk kemudian menjabarkan itu. Dalam puasa-puasa yang kemarin-kemarin saya lakukan. Oh benar, lemah. Tapi kemudian ketika kita isi dengan firman, kita baca firman Allah. Kemudian kita menyembah, mungkin berpuluh-puluhan menit saudara. Oh haleluya. Hilang rasa lapar, hilang rasa haus. Betul-betul ternyata itu kemudian kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus yang apabila dipraktekkan akan menjadi kesukaan. Tidak salah. Yeremia katakan, firman-Mu menjadi kesukaan hatiku. Bahkan kemudian saudara di dalam rahasia Wahyu pasal 6 tentang minyak dan anggur berbicara tentang sukacita di dalam Roh Kudus. Waduh, kalau itu ada, oh enak sekali. Ya, kita boleh berjam-jam di dalam hadirat Tuhan. Dan saya merasakan ada hal yang luar biasa. Haleluya. Demikian saya ingin bagikan kepada kita, persis seperti yang dialami oleh seorang Nabi Yeremia. Kesukaan, orang kalau dalam keletihan, dia merasakan ada kesukaan, hilang itu keletihan. Ya. Dan bukan cuma itu yang dicatatkan di dalam kitab Peringatan 17. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang yang bersenda gurau, orang yang batu seduh. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Oh luar biasa. Apa yang dicatatkan di sini saudara? Tentang perbuatan, tentang aktivitas, tentang kesetiaan daripada seorang Nabi Yeremia itu tercatat di dalam kitab peringatan. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, Hizkia, ingatlah akan aku ya Tuhan. Yeremia pun dikatakan, ingatlah akan aku dan perhatikanlah aku. Kenapa? Karena perbuatan mereka sudah tercatat di dalam kitab peringatan. Wow. Artinya begini saudara. Ternyata dengan banyak perbuatan kita yang baik kepada Tuhan, yang kemudian dicatatkan dalam kitab peringatan, bukan hal yang salah. Ketika engkau sakit, ketika engkau dalam pergumulan berat, ketika engkau dalam tidak ada apa-apa di rumah saudara, engkau nggak salah untuk berdoa, Tuhan ingatlah akan aku, akan kebaikan hatiku, akan pelayananku kepadamu, kesetiaanku kepadamu, kesetiaanku kepada firman dan pengajaranmu yang sekarang ini aku pegang. Bapak Ibu, tidak masalah, bukan sesuatu yang salah. Sembuhkan aku Tuhan. Amin. Di dalam keadaan pergumulan berat, saya yakin sebagai anak Tuhan sudah banyak catatan-catatan yang telah engkau ukir. Kalau istilah keren sekarang bilang track record, sudah tercatat di dalam kitab peringatannya Tuhan. Ya. Otomatis saudara, Tuhan tidak akan lupakan. Ya. Tuhan sendiri tidak akan bisa melupakan janji. Apalagi yang sudah pernah dia catat, tidak akan dia lupakan. Engkau bisa menyampaikan, Tuhan, saya sedang mengalami pergumulan ini, ingatlah akan. Bahkan kadang-kadang sesulit, sesuka apapun, itu bisa menjadi modal bagimu. Tuhan ingatkanlah, dulu aku seperti ini, dulu aku seperti ini, kasihanilah aku, ampunilah aku. Ingat, orang juga Yunus di dalam perut ikan menanti kematian sebenarnya, tetapi dia ingat Tuhan dan Tuhan mengingat akan dia, sehingga kemudian dimuntahkan oleh ikan paus, ikan besar bukan ikan paus, ikan besar dari pantai. Ingatkanlah aku. Itulah fungsi daripada kitab peringatan, untuk mengingat perbuatan-perbuatan daripada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menghormati namanya.
kesetiaan Daniel, ketaatan Sadrak, Mesak, dan Abednego, iman Abraham, keberanian Daud, keberanian Daniel, itu sudah tercatat di dalam kitab peringatannya Tuhan. Ada amin. Pelayanan-pelayanan imam besar, pelayanan-pelayanan para Lewi, pelayanan-pelayanan para nabi, para gembala, para penginjil, rasul-rasulnya Tuhan, termasuk Rasul Paulus, Rasul Petrus yang mengalami kematian mati sakit dengan kepala di bawah ketika dia disalib. Rasul Yakobus, Rasul Yohanes, mereka mengalami kematian yang tidak wajar. Yakobus digergaji dan Rasul Yohanes digoreng di atas kuali. Tetapi perbuatan-perbuatan mereka sudah tercatat di dalam kitab peringatan. Ya. Begitupun seorang janda di Sarfat ketika dia melayani seorang hamba Tuhan Elia dengan roti kecil. Perbuatannya itu tercatat di dalam kitab peringatan, sama dengan seorang perempuan yang kemudian dia baru bertobat. Dia membasuh kepala Yesus, mengurapi kepala Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Alkitab mencatat harganya 300 dinar. 300 dinar kalau dikalkulasi 30 juta secara rupiah. Itu pun dicatat di dalam kitab peringatan. Haleluya. Adakah sah? Adakah kita yakin dengan hal itu, saudara? Apakah kita percaya semua perbuatan orang-orang itu telah tercatat di dalam kitab kehidupan? Amin. Semua sudah tercatat di dalam kitab kehidupan. Itulah sebabnya saya ingin katakan kepadamu hari ini, yang bertelinga hendaklah engkau mendengar. Saya ingin sampaikan kepadamu bahwa perbuatan baik Bapak Ibu, bahwa pelayananmu kepada Tuhan, bahwa persembahanmu kepada Tuhan, bahwa korban syukurmu kepada Tuhan, kepada perpuluhan-perpuluhan yang sudah engkau bawa di rumah Tuhan, kemudian saudara engkau melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidupmu. Saya mau katakan, dengan tulus hati engkau lakukan untuk Tuhan, saya percaya semua perbuatan-perbuatanmu itu tercatat di dalam kitab peringatan. Demikian pun ketaatanmu, imanmu, kesetiaanmu, ibadahmu, jelilalamu, dan semua perbuatan kebaikanmu yang mungkin tidak dilihat gembala, tidak diperhitungkan gembala, tetapi diperingatkan oleh Tuhan pada saat ini, sudah dicatatkan di dalam kitab peringatannya Tuhan. Orang lain mungkin tidak memperhatikan, mungkin lolos daripada perhatian orang, sehingga kau tidak mendapatkan puji-pujian daripada manusia. Tapi saya mau kasih tahu, orang tidak mungkin, orang boleh saja tidak memuji, orang boleh saja tidak mensupport, tidak mendukung, tetapi apa yang kau lakukan sudah tercatat di dalam kitab peringatannya Tuhan. Bahkan kemudian saya mau kasih tahu hal yang kecil saja yang engkau perbuat, sampai hal-hal yang tidak terpandang, hal-hal yang mungkin orang-orang merasa hina untuk melakukan pekerjaan yang dimaksudkan pekerjaan Tuhan, tetapi engkau mau memberi diri walau dipandang hina, saudara-saudara. Itu pun dicatat di dalam kitab kehidupan. Hal apapun, sekecil apapun, semua dicatatkan Tuhan di dalam kitab kehidupan. Asalkan ketika kita lakukan dengan tulus hati kepada Tuhan. Kita lakukan bukan seperti gembala, bukan seperti untuk gembala, tetapi seperti untuk Tuhan, kepala gerejaku, gembalaku yang sesungguhnya. Kita lakukan bukan untuk manusia, tetapi sesungguhnya Tuhan, aku lakukan ini karena aku mengasihi Engkau. Itu bentuk ketulusan kita kepada Tuhan. Maka percaya Bapak Ibu, itu tercatat dalam kitab kehidupan. Mungkin gembala lupa, tidak mencatat itu dan mendoakan itu, tetapi itu tidak akan kemudian membuat Tuhan lupa mencatatkan setiap pengorbananmu, pelayananmu, aktivitasmu, perbuatan baikmu kepada Tuhan untuk tidak dicatatkan di dalam kitab peringatan. Semua dicatatkan Tuhan di dalam kitab peringatan. Hal yang kedua saya mau bagi saudara. Saya mau bilang begini kepada Bapak Ibu. Berbahagialah engkau
yang telah banyak berbuat untuk Tuhan. Ya. Berbahagialah saudara-saudara yang terlalu banyak, sudah begitu banyak melayani Tuhan, sudah banyak berkorban untuk Tuhan, sudah banyak menabur di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya mengatakan berbahagialah. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang tidak Tuhan perhitungkan. Tidak ada satupun yang kemudian diabaikan oleh Tuhan dan tidak dicatatkan dalam kitab peringatan. Semua itu dicatatkan di dalam kitab peringatan itu dan kemudian siap digandakan, diupah oleh Tuhan. Baca Matius 10 ayat 42. Matius 10 ayat 42. Mari, siapa yang sudah dapat? 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sekecil apapun, Alkitab mencatatkan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun, maka tidak akan kehilangan upahnya. Tuhan catat di dalam kitab peringatan dan kemudian bukan hanya untuk mengingat bahwa engkau telah buat, tetapi kemudian akan mengupahi kamu. Bukan cuma supaya diingat, oh saya pernah berbuat demikian Tuhan. Tidak. Tuhan catat bukan cuma mengingatkan bahwa engkau pernah buat itu, bahwa engkau pernah berkorban, bahwa engkau pernah pelayanan, bahwa engkau pernah taat setia kepada Tuhan, tetapi kemudian untuk mengupahi engkau. Haleluya. Ya, dan lebih baik lagi, lebih hebat lagi saya mau katakan, bukan cuma diupahi, tetapi membuat kita semakin bersemangat. Ternyata semua perbuatan baik yang sudah kita lakukan, pelayanan, ketaatan, kesetiaan, korban, persembahan, perpuluhan yang sudah kita lakukan, bukan cuma diupahi oleh Tuhan, tapi dilipat gandakan oleh Tuhan. Ada ayatnya, kita buka Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat 12. Sama-sama 2-3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab dia diberkati Tuhan. Ya, sama pun ketika engkau menabur, maka Tuhan menjanjikan dilipat gandakan 100 kali lipat. Ya, mungkin kita melihat secara letter kehidupan daripada Ishak ketika dia menabur, Tuhan berkati 100 kali lipat. Ya, ini pun secara rohani ketika kita angkat perbuatan-perbuatan kita, Tuhan kemudian akan bayar 100 kali lipat. Ya, kita tambah dengan satu bagian ayat firman Tuhan supaya lebih jelas. Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, Setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladang, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat haleluya. Terus dan akan memperoleh hidup yang kekal. luar biasa. Anda bergairah, amin saudara. Saya sangat-sangat termotivasi dengan kebenaran firman. Haleluya. Engkau akan mendapatkan kembali, engkau akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memberi hidup yang kekal. Haleluya. Jadi bukan cuma diupah, bukan cuma dicatat di dalam kitab peringatan, tetapi kemudian diupah dan kemudian dilipat gandakan. Apa yang sudah pernah kita perbuat,
ketaatanmu, kesetiaanmu, pengorbananmu dicatat oleh Tuhan, diupah oleh Tuhan, dan dilipat gandakan oleh Tuhan. Jadi semua perbuatan baik kita nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang akan lewat begitu saja. Bahkan saya ingin berikan satu semangat buat kita semua. Hal apapun itu pasti Tuhan ubah, karena Tuhan tidak mau berhutang. Ya, Dia pasti balas, Dia pasti upahi kita, Dia pasti lipat gandakan sesuai dengan apa yang sudah Dia sampaikan. Maka berbahagialah engkau kalau engkau telah banyak berbuat untuk Tuhan. Berbahagialah engkau kalau engkau telah banyak sekali melakukan hal-hal yang kemudian menyenangkan hati Tuhan. Karena apa yang kau buat, itu yang akan kamu tuai. Paulus mengatakan 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Orang yang menuai banyak akan menuai banyak juga. Orang yang telah berbuat banyak untuk Tuhan, orang yang telah melakukan banyak untuk Tuhan, telah begitu banyak pengorbanan, begitu banyak pelayanannya, yang dengan tulus hati dia persembahkan untuk Tuhan, maka dia pun akan menerima banyak. Makanya berbahagia engkau saudara yang telah berbuat banyak. Berbahagialah engkau, ya, berbahagia. Karena tentunya yang engkau akan terima nanti bukan sedikit, tetapi banyak sekali yang akan engkau terima. Karena itu kebenaran firman Allah. Yang penting kata Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, jangan sampai kita menjadi letih atau lelah. Ya, jangan sampai kita letih atau lelah. Supaya semua yang engkau lakukan akan engkau terima dengan berlipat kali ganda kemuliaan yang Tuhan anugerahkan. Sebabnya yang ketiga saya mau katakan, jangan buang-buang waktu untuk melayani. Jangan buang-buang waktu untuk menabung. Jangan buang-buang waktu menunda-nunda untuk mengerjakan pekerjaan, untuk berbuat kebaikan. Paulus katakan kepada jemaat Galatia, selagi ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang, teristimewa kepada kawan-kawan seiman. Kalau masih ada kesempatan, buat, lakukan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena itu akan memperbanyak apa yang kau akan terima nanti. Tidak salah Tuhan Yesus katakan, di mana hatimu berada, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau harta kita paling banyak di surga, di situ juga hati kita berada. Karena ternyata serelevan dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Semakin banyak kita menabur, maka semakin besar pula yang akan kita terima. Paulus kepada jemaat Filipi, dia katakan, bukan pemberianmu yang terpenting yang kuutamakan, tetapi apa? Tetapi keuntungannya yang akan tetapi keuntungan yang akan kemudian memperbesar. Ya, tapi lebih jelas kita baca ya. Kita baca di dalam Filipi berapa itu? 4 kalau nggak 1:5. Filipi 4 ayat 17. Filipi 4 ayat 17 dari 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu,
melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Ya, buahnya yang akan semakin memperbesar keuntunganmu. Buah daripada pengorbananmu, buah daripada pelayananmu, buah daripada ketaatan dan kesetiaanmu melayani Tuhan. Maka saya mau katakan itulah yang memperbesar keuntunganmu. Engkau gak pernah rugi, saudara. Di dalam pelayanan Tuhan, kita boleh habis-habisan, kita boleh capek-capean, kita boleh letih-letihan. Tetapi sekali lagi, bahwa itu akan memperbesar keuntunganmu. Paulus katakan, tidak pernah yang sia-sia di dalam Tuhan. Nggak ada yang sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya. Memperbesar akan keuntungan kita. Makanya saya ingin mengutip apa yang dikatakan Rasul Petrus. Seperti ini 1 Petrus 4 ayat 2 dan 3. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Supaya waktu yang sisa. Kenapa dia katakan waktu yang sisa? Karena semua di dunia akan berakhir. Hidup di dunia akan berakhir. Jadi masih ada sisa waktu. Kalau ikut firman Allah, kita 70 tahun. Kuat 80 tahun, taruhlah 70 tahun. Kalau saya sekarang 41, 42, 45. Ya, 40 tahun supaya gampang berhitung ya. Gampang berhitung 40, ya kan Pak Mer? 40 ke 70, 30 tahun. Ya, kalau Tuhan izinkan waktu yang sisa. Gunakan itu untuk kemudian supaya perbuatan-perbuatan itu tercatat di dalam kitab peringatan. Kembali kepada diri kita masing-masing. Berapa lagi masa waktu yang akan kita jalani? Lakukan itu untuk kemudian apa yang engkau lakukan tercatat di dalam kitab peringatan. Jangan buang-buang waktu, karena dengan buang-buang waktu sama dengan engkau menyia-nyiakan hidup. Buang-buang waktu untuk kemudian kita mau menabur di dalam pekerjaan Tuhan. Buang-buang waktu untuk kita melayani pekerjaan Tuhan. Buang-buang waktu untuk kemudian kita mau taat, kita mau setia untuk Tuhan. Kita buang-buang waktu, kita tunda-tunda, saudara. Itu sama dengan engkau sedang membiarkan hidupmu menjalani kehidupan yang sia-sia. Ya. Engkau menjalani kehidupan yang tidak ada arti. Tetapi ketika kemudian engkau mengisi tiap hari dengan doa penyembahan ada di sana. Tiap hari ada persekutuanmu dengan Tuhan selain aktivitas di dalam pekerjaanmu. Maka sudah engkau menjalani hari-hari itu. Hari-hari yang kemudian setiap hari ada perbuatan kebaikanmu yang tercatat di dalam kitab peringatan. Ingat saudaraku, hari ini tidak akan pernah kembali. Waktu ini, saat ini tidak akan pernah kembali. Besok sudah lain. Minggu depan sudah lain, saudara-saudara. Hari ini sebentar lagi akan selesai dan tidak pernah akan kembali. Ketika engkau tidak berbuat sesuatu, simpel, kau rugi. Kau telah membiarkan satu kesempatan, momen yang Tuhan kasih. Itulah hari untuk engkau isi dengan hal yang bermakna, tapi kau gak lakukan. Kau buang waktu. Makanya jangan buang waktu. Kalau engkau dapat rema, dan kalau engkau merasakan saudara, ini time-nya Tuhan, kairosnya Tuhan, ambil, jangan buang. Roh Kudus saya percaya, sebelum saya menyampaikan firman, dan firman yang disampaikan saya puasa. Ya, kalau Roh Kudus berbicara, saya minta saya mau menyampaikan firman, rahasia-rahasia firman ini saya hadapkan di hadapan Tuhan. Dan kemudian saya minta Roh Kudus bekerja. Supaya apa? Tidak sampai kemudian tersampaikan dan kemudian kembali dengan sia-sia. Tetapi betul-betul kita tangkap. Kita dapat remanya. Dan kairosnya Tuhan kita dapat. Oh, ini timingnya Tuhan. Bertindak. Lakukan. Dan kalau enggak, sia-sia. Jangan biarkan hidup kita sia-sia. Jangan biarkan waktu ini berjalan dengan sia-sia.
isi, buat, tabur, lakukan sesuatu supaya Tuhan ingatkan kita. Catatkan itu dalam kitab peringatannya Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua karena sudah waktunya yang lebih jangan sana. Saya tibakan sampai di sini firman Allah. Semoga kita boleh kemudian terberkati dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Praise the Lord. Haleluya. Oh, Tuhan Yesus. Mari kita tutupkan mata kita untuk masuk dalam hadiratnya Tuhan lebih dalam, di dalam ruang Maha Kudusnya Tuhan. Bapa Sorgawi, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Kau mengasihi kami, bahkan Kau sangat mengasihi kami. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Walaupun Tuhan kami batasi, karena kami ingin lebih lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Waktu yang Kau berikan dengan menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Ampuni, beri kami Tuhan Yesus, beri kami Tuhan Yesus anugerah. Bahkan sambung roh kami dengan roh, angkat penyerahan kami